maksudnya yang berkenaan dengan beliau, yang menyangkut hak beliau, fajtahid, maka bersungguh-sungguhlah engkau fi nafihi angka, dalam menepisnya darimu. Sesuatu daripada lintasan-lintasan yang terbesit di hatimu yang tidak baik tadi, tepis, jauhkan, singkirkan, angkat dari kamu. Fa in lam yantafi, maka jika tidak dapat ternafikan, tidak dapat tersingkirkan, masih saja ada, masih mengganjal, fahaddits bihi syaikha, maka bicarakanlah sesuatu itu kepada gurumu. Wahai syekh, wahai guru, sebelumnya ulun minta ampun maaf. Ada pertanyaan yang mengganjal di hati ulun mengenai pian. Ulun sudah berusaha menyingkirkannya, tapi masih saja ada. Mudah-mudahan dengan menyampaikan ke pian, pian bisa memberi pencerahan, penjelasan sehingga ulun bisa tenang. Bicarakan, jangan malu, karena guru kita adalah orang tua kita. Jika seorang anak mengeluhkan sesuatu kepada orang tuanya dan orang tuanya dapat memberikan solusi, maka begitu pula murid. Jika ada sesuatu yang mengganjal di hati, sampaikan kepada guru. Insya Allah murid itu akan mendapatkan solusi. Fahaddits bihi syekh, maka bicarakanlah dengannya kepada syekh tadi. Liyu'arrifaka, agar ia memberitahukan, memperkenalkan kepada kamu wajhal khalasi minhu, wajah atau sisi al-khalasi, jalan keluar, solusi, minhu, daripadanya, supaya tahu kamu, supaya jelas, dikasih solusi sama beliau. Fakadzalika, dan begitu pula tukhbiruhu, engkau beritahukan kepadanya bikulli ma yaqa'u laka, dengan setiap apapun yang terjadi bagimu. Apa saja yang terjadi pada dirimu, tidak harus lintasan buruk terhadap syekh tadi. Apa saja pengalaman-pengalaman spiritual misalnya di dalam melakukan ibadah, apapun yang ada terjadi laka bagimu, khususnya fima yata'allaqu bittariq, pada apa saja yang berhubungan dengan tariqat, jalan menuju Allah. Bicarakan, wahai syekh, dulu saya semangat ibadah, kenapa saya sekarang menjadi malas? Dulu saya istiqomah, bangun malam, sekarang saya malas. Minta dan mohon petunjuk serta nasihatnya. Gurumu nanti akan beritahukan sebab musabab kenapa kamu menjadi malas. Gurumu nanti akan memberitahukan penyakit tersebut, karena guru itu bukan hanya seperti orang tua, beliau juga seperti dokter yang bisa mengobati pasiennya, sedangkan murid seperti pasien yang akan diobati. Kalau kita mengeluhkan sesuatu kepada dokter, bapak dokter, saya tidak bisa tidur, setiap malam saya selalu bergadang, susah untuk memejamkan mata, sudah ke situ kemari berobat. Oh, kata dokter, kamu terkena penyakit insomnia. Baik, saya akan kasih obat. Pertama, kamu harus ikuti dulu instruksi saya, petunjuk dari saya, jangan begini, jangan begini. Dan minum obat ini 3 kali sehari, setelah makan pagi, sarapan, setelah makan siang, dan makan malam. Enak, insya Allah kamu akan sembuh dari penyakit itu. Begitu pula seorang murid yang mengalami pengalaman-pengalaman di dalam menjalankan thariqah, menjalani dan melangkah jalan menempuh menuju Allah Ta'ala, beritahukan kepada syekh kita, karena beliau lebih tahu penyakit kita. Jangan diberitahukan kepada yang tidak ahlinya. Akhirnya kamu sakit kepala, malah dikasih dia obat sakit perut, gak sembuh karena dia bukan ahlinya. Wahdar, dan hati-hati, waspada
an tuti'ahu fil alaniyati, bahwa engkau mematuhinya, syekh kamu, guru kamu, fil alaniyah, pada keramaian. Maksudnya di dalam keramaian kamu seakan-akan patuh kepadanya, taat kepadanya, gurumu. Wa haitsu ta'lamu annahu yattali'u 'alaika, dan engkau patuh tadi di mana engkau tahu bahwasanya dia gurumu yattali'u 'alaika, sedang menengok atasmu. Maksudnya di saat gurumu mengetahui akan keberadaanmu, lalu kamu menampakkan bahwa kamu adalah orang yang patuh kepadanya, orang yang bakti kepadanya. Di saat kamu sedang di tengah-tengah keramaian dan di saat gurumu sedang mengetahui keberadaanmu saja. Wa ta'siyahu, sedangkan engkau melanggarnya fisirri, di dalam kesendirianmu. Wa haitsu la ya'lamu, dan sekiranya di mana syekh tidak mengetahui kamu, fataqa'a, maka engkau akan terjerumus fil halak, di dalam kebinasaan. Artinya di hadapan guru sepertinya dia yang paling manut, dia yang paling nurut. Di hadapan gurunya, pas gurunya tidak ada atau di belakang, malah dia melanggar nasihat-nasihat gurunya. Karena dia merasa gurunya juga tidak tahu. Wa haitsu la ya'lamu, sekiranya di mana si guru tidak tahu, dia melanggar dengan mudahnya. Padahal gurunya sudah ngasih nasihat begini-begini, dia tetap tidak nurut. Di hadapan kayak manut, di belakang malah merengut. Ini bahaya. Kenapa? Fataqa'a, maka engkau akan jatuh fil halak, di dalam kebinasaan. Itu boleh diperbaiki harakat-harakatnya. Wa ta'sihi, harusnya wa ta'siyahu, karena ma'tuf kepada antuti'ahu. Kemudian fataqa'a, jangan fataqa'u, dibaca mansub, karena fa-nya itu fa jawab yang jatuh setelah nahi atau amr. Wahdar di sini memang amr tapi maknanya nahi. Wahdar, waspada, hati-hati gitu. Wahdar. Nah, jawabnya wahdar, jawabnya fi'il amr. Fi'il amr di sini jawabnya adalah fataqa'a. Makanya fa-nya tuh fa al-jawab. Fa jawab itu biasanya jatuh setelah tolab. Nah, tolabnya di sini adalah fi'il amr yang berbunyi wahdar. Wa ta'sihi di situ wa ta'siyahu, karena maktub kepada antuti'ahu. Ini nahu ya, ini nahu. Yang kada paham, kada usah didengarkan, kada apa-apa. Supaya tahu alasannya kenapa ulun membaca wa ta'siyahu, sedangkan harakatnya di sini wa ta'sihi. Kenapa ulun membaca fataqa'a, padahal harakatnya dia fataqa'u. Itulah alasannya tadi. Bukan Imam Haddad yang salah, nih yang nyetak nih yang salah, yang ngetik dia. Salah i'rab itu bagi orang yang tidak mengerti nahwu biasa. Tapi kalau bagi orang yang paham dengan nahwu, gerigitan rasanya itu. Paham ya? Karena kalau nahwu salah, bisa salah juga nanti pengertiannya, maknanya. Begitu, paham ya? Fataqa'a itu fa-nya fa jawab. Berarti taqa'anya mansub bi an mudmarah, yang jatuh setelah fa. Fataqa'a fil halak, annya mudmarah wujuban. Bahaya di hadapan guru sepertinya kita taat bakti, di belakang malah kita melanggarnya, maka na'udzubillah akan terjerumus dalam kebinasaan. Kenapa demikian? Kalau dengan Tuhan, dengan Allah ya wajar, tapi kok dengan guru seperti itu? Emang kamu bisa kenal dengan Tuhanmu kalau bukan gurumu yang memberitahukan dan mengajarkan? Laula murabbi ma araftu
Rabbi. Andai kata bukan karena murabbi, sang guru pembimbing, aku tidak mengenal akan Tuhanku. Jadi begitu. Wala tajtami' bi ahadin minal masyayikhi al-mutadhahirina bitasliki illa an iznihi. Dan jangan sesekali kamu berkumpul, ikut-ikutan berkumpul bi ahadin dengan seorang pun minal masyayikh, daripada syekh-syekh lainnya, al-mutadhahirina bitaslik, yang menampakkan diri mereka dengan taslik, yaitu bisa membaiat dan membimbing suluk. Ada guru lain misalnya selain guru kita, dia seakan-akan juga ahli thariqat, ahli taslik, mendidik untuk menempuh jalan menuju Allah. Kamu jangan pindah ke sana, jangan ikut-ikutan duduk berkumpul bersamanya. Kalau kamu sudah punya guru, illa kecuali an iznihi, kecuali dari izinnya guru kita. Maksudnya kecuali kamu berkumpul di sana berdasarkan daripada izin beliau, baru boleh. Syekh murabbi itu satu saja, jangan banyak-banyak. Ini ada 4, ini ada 4, bingung nanti kamu. Orang bingung tidak akan sampai. Kalau kamu pindah ke guru lain tanpa izin gurumu, pasti kamu nanti kebingungan. Karena perbedaan itu pasti ada. Guru kamu mengatakan A, bisa jadi guru itu mengatakan B. Bingung nanti kamu. Gak boleh. Itu namanya, kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, al-musyrik fit thariq, orang yang syirik di dalam thariqah. Gak bisa banyak-banyak guru dalam thariqah. Kalau dalam ta'lim 100.000 silahkan. Kalau dalam al-akhdhu bis sanad, mengambil sanad, ribuan silahkan, kayak Imam Bukhari, silahkan. Tapi kalau taslik, suluk, belajar akhlak, al-batin, menempuh jalan menuju Allah, jangan banyak-banyak, satu saja yang kamu jadikan pegangan. Kalau banyak-banyak, bingung nanti kamu. Dan kamu nanti akan membentur-benturkan antara perkataan gurumu yang ini dengan gurumu yang itu. Padahal pada hakikatnya bisa saja mereka tidak berselisih paham, tapi kamu yang tidak paham. Gara-gara kebanyakan guru tadi, bingung nanti kamu. Gak nyampe-nyampe, orang bingung gak akan sampai. Ada. Saya punya teman, ulun bisi kawan. Orangnya ganteng, laki-laki. Ya kalau perempuan yang nggak mungkin ganteng. Ganteng dia. Tapi 10 tahun setelah pulang dari Hadramaut baru dapat istri. Orang ganteng, alim lagi, 10 tahun baru kawin dia. Ulun hitung-hitung sekitar 10 tahun baru kawin ini orang. Tuh kok bisa? Biasanya orang itu kalau pulang dari Hadramaut langsung langkah pertama nyari istri dulu. Ya, biar menjaga diri kan begitu. Dia enggak. Ya dia dakwah ya, ngajar ya juga, kerja juga. Tapi enggak punya istri-istri. Padahal ganteng orangnya. Kok bisa? Karena kebingungan. Nah itu. Nang ini menawari anaknya, nang itu menawari anaknya, yang sana menawari anaknya, maka bungas-bungas berataan, bingung. Iya, hendak kawin lonang ini sayang lonang di sana, hendak kawin lonang di sana sayang lonang di sini. Dilema namanya itu. Akhirnya apa? Bingung. Akhirnya yang ini belaki, yang itu belaki, yang belaki. Ada sing kawinan, sudah 10 tahun kurang lebih lah, mungkin bisa lebih malahan. Baru kok dia kawinnya, baru punya anak lagi. Subhanallah. Nah ini karena kebingungan. Begitu pula jika kamu kebanyakan punya guru di dalam taslik, kamu tidak akan sampai kepada Allah.
Nah itu pindah rame orangnya, nah itu pindah banyak pengikutnya, nah itu pindah asik, nah ceramahnya pindah ke sana, pindah ke situ, pindah ke sini, nggak punya pegangan. Paham? Itu kayak katak, tahu kodok? Kodok itu bisa nggak jalan lurus? Nggak bisa dia. Terbang juga nggak bisa, jalan nggak bisa, terbang nggak bisa, akhirnya lompat. Karena apa? Kodok itu dulu jalan. Dia lihat ada burung terbang. Stop dia. Saya mau ikut burung. Dia bisa terbang enak banget. Dah berusaha latihan terbang, lompat. Latihan terbang. Ternyata tidak bisa. Akhirnya diam si kodok. Sudahlah, saya putuskan untuk kembali berjalan saja. Karena saya ternyata tidak bisa terbang. Sudah latihan hari-hari. Lompat jatuh. Saya pengen jalan seperti dulu sajalah. Ternyata dia lupa cara berjalan. Gara-gara hari-hari latihan terbang, tapi kada bisa, hendak bebulik latihan berjalan, kada bisa lagi. Kenapa berjalan? Kada ingat lagi cara berjalan. Akhirnya apa yang terjadi? Lompat dia. Lompat. Nasib kamu akan seperti katak. Kebingungan. Memang manusia itu jadid, baharu. Yuhibbul jadid, suka yang baru-baru memang. Begitu. Hati-hati. Illa an iznihi, kecuali berdasarkan izinnya. Kalau diizinkan sama guru kita, silahkan. Kalau beliau tidak mengizinkan, jangan kamu paksakan. Fa in azina laka, maka jika gurumu mengizinkan bagimu, fahfaz qalbaka, maka jagalah hatimu. Kalaupun guru kita mengizinkan juga, guru ulun hendak 4 juanah pelajaran di sana kayak apa menurut pian? Biasanya sih mengizinkan aja. Siapa garang gurunya? Si Ano. Oh ya. Aja tulak dia kamu ke sana. Izinkan berarti ya. Jangan mentang-mentang diizinkan lalu semau kamu. Jangan. Tetap guru kamu dia. Bukan yang baru-baru tadi. Makanya beliau mengatakan fahfaz qalbak, maka jaga hatimu. Kalau memang gurumu mengizinkan untuk belajar dengan orang lain tadi, jaga hati kamu. Wajtami', dan silahkan kamu berkumpul biman aratta, dengan siapapun yang engkau kehendaki. Tapi hatimu tetap dijaga. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah cinta sejati itu kecuali hanya ada pada kekasih yang pertama. Begitu. Wa illam ya'zan laka, dan jika ia tidak mengizinkan bagimu, berarti ada sesuatu ini. Guru kamu lebih tahu kemaslahatan kamu. Guru kamu lebih tahu kadar hatimu. Wa illam ya'zan laka, dan jika ia tidak mengizinkan bagimu, kada usah kini kamu hadir. Cukup di sini aja sudah. Apa? Kalau dia bilang seperti itu, fa'lam, maka ketahuilah annahu, bahwasanya gurumu itu qad athara maslahatak, sungguh ia telah peduli mendahulukan kemaslahatan kamu. Maksudnya yang terbaik bagi kamu. Bukan berarti syekh itu tidak baik, tidak. Tapi kamu khawatir berubah, masih belum selesai lagi bajunya, jumput nang hanyar pulang, jahit pulang, kada tuntung, jumput nang hanyar pulang, akhirnya kada baju-baju. Barangkali ini yang terbaik ketika gurumu melarang. Faqad athara maslahatak. Sungguh ia berarti telah mendahulukan dan peduli akan kemaslahatan kamu. Fala tattahimhu, maka jangan engkau curigai dia
wa tadhunna bihi al-hasada wal ghairah, dan jangan engkau sangka bihi dengannya gurumu tadi al-hasad akan kedengkian wal ghairah dan kecemburuan. Tidak boleh. Artinya ketika dia tidak mengizinkan kamu jangan prasangka buruk dengan dia. Wah, guru saya nih, jangan-jangan takut nih saya pindah ke guru itu. Iri ya, jangan-jangan nih. Kamu tahu arti iri dengki itu dari siapa? Guru kamu kan yang ngajari kamu. Masa guru yang ngajari kamu tentang makna iri dengki dan bahayanya iri dengki, kamu tuduh dia yang iri? Kualat kamu. Ini murid kurang ajar namanya. Atau gairah, oh jangan-jangan cemburu nih guru. Orang kayak gini tidak akan pernah beruntung selamanya. Orang kayak gini tidak akan pernah sampai kepada Allah. Orang kayak gini tidak akan mengecap manisnya ibadah walaupun dia rukuk sampai jadi busur panah. Walaupun dia zikir setiap hari 1.000.000 kali. Kalau kayak gitu sama gurunya tidak akan pernah berhasil. As-Sa'luki menyebutkan di dalam kitab Ar-Risalatul Qusyairiyah, disebutkan kalimat atau kutipan dari perkataan As-Sa'luki. Kata beliau, man qala li ustazihi lima la yuflihu abada. Barang siapa yang mengatakan kepada gurunya, kenapa? Itu kan ada berbau protes tuh. Cuman mengatakan kenapa saja, la yuflihu abada, tidak akan beruntung selama-lamanya, tidak akan berhasil selama-lamanya, kata As-Sa'luki. Ini adab. Yaitu terbukti Nabi Allah Musa alaihi salam gagal nuntut ilmu dengan Nabi Allah Khidir karena banyak protes. Nabi Khidir, kenapa? Pian lubangi kapal lu. Nah, Nabi Khidir sudah kupadahi, jangan banyak takunan. Ikam kada kawa berjalan lawan aku. Mbak itu tetamu kenanakan pulang, dalam riwayat dicekik sampai mati, dalam riwayat dipenggal lehernya. Pokoknya dibunuh lah gitu. Kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, engkau telah membunuh jiwa yang bersih dari noda anak kecil ini. Ya Allah, sudah saya bilang kamu Musa, jangan protes. Kamu tidak akan sabar memang sama saya. Oh maaf saya lupa. Yang ketiga kalinya, Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa membantunya untuk mendirikan tembok yang nyaris rubuh. Padahal mereka sedang kehausan dan kelaparan. Andai kata bekerja daripada mendirikan tembok yang mau rubuh itu, dapat uang kan? Lumayan tenaga diperas. Protes lagi Nabi Musa. Wahai Nabi Khidir, coba kalau kita mengambil upah, dapat uang kita. Ya Allah, sudah kubilang kamu gak akan sanggup bersama saya. Udah, al-ana firaqu baini wa bainak. Inilah saatnya kita berpisah. Udah nggak jadi. Itu Nabi Khidir masih beri kesempatan 3 kali. Kalau Sa'luki mengatakan 5 sekali aja, mengatakan 5 pada gurunya, la yuflihu abada, tidak akan beruntung selama-lamanya. Na'udzubillah. Ma'adallah. Imam Haddad juga bilang ma'adallah. Kita bilang na'udzubillah, Imam Haddad bilang ma'adallah. Semoga Allah lindungi kita, kata Imam Haddad. Apa? Ma'adallah, kita berlindung kepada Allah an yasdura an ahlillah wa khassatihi mithlu dzalik, bahwa yasdura timbul daripada ahlillah, orang-orang yang ahlillah, yakni para ulama salihin tadi, wa khassatihi, orang-orang yang khusus istimewa di sisi Allah. Ma'adallah, mustahil Allah melindungi itu semua timbul mithlu dzalika, seperti itu. Apa? Rasa hasud dan rasa dengki tadi. Cemburu tadi. Enggak mungkin. Ma'adallah, Allah melindungi an yasdura, bahwa muncul an ahlillah, dari ahlillah, itu para wali-walinya Allah, wa khassatihi, dan orang-orang yang khusus istimewa di sisinya, tidak mungkin muncul mithlu dzalika, seperti itu. Apa? Perasaan dengki dan perasaan cemburu tadi. Ini belajar adab gitu. Wahdhar, dan hati-hatilah kamu
min mutalabati syekhi bil karamati wal mukasyafati bi khawatirika. Hati-hati kamu daripada menuntut syekh, meminta kepada syekh bil karamat, dengan menimbulkan keramat-keramat, wal mukasyafati dan kekasyafan, bi khawatirika dengan lintasan-lintasan hatimu. Hati-hati, jangan minta kayak gitu sama syekh. Jangan minta karomah. Mana keramat pian melihat pengulun? Kurang ajar ini murid. Atau pian bisalah mengkasyaf hati ulun. Emang guru dukun apa? Ente dibimbingnya aja sudah untung, alhamdulillah. Itu kurang ajar murid kalau kayak gitu. Gak boleh meminta kepada syekh untuk mengeluarkan karomah atau mengkasyafnya. Fa innal ghaiba, sebab sesungguhnya hal-hal yang gaib la ya'lamuhu illallahu, bukan illallah, itu salah, itu ganti. Illallahu fa'ilnya ya'lamu. Tuh illah itu ada adatul istisna, illah itu illahnya mulghah, la amalalah, batal amalnya. Kenapa? Karena mustathna minhunya tidak disebut. Ini yang disebut dengan mustathna nakis namanya. Kenapa jadi nakis? Karena mustathna minhunya nggak disebut. Makanya illallahu bukan Allah. Berarti salah cetak. Enak ya kalau diberitahu. Ya enak diberitahu, apalagi diberi tempe. Ya. Sama nih kayak kita biasanya baca istighfar sebelum sholat ya. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Dhanbin azim ya, bukan dhanbil azim. Salah tuh. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Naat man'ud. Jangan dhanbil azim. Itu idofat, tarkib idofi namanya. Salah itu. Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim la yaghfirudz dzunuba illa rabbul alamin. Fa'ilnya la yaghfiru karena mustathnanya naqis. Kenapa naqis? Mustathna minhunya enggak disebut, sehingga illallahu, Allahunya jadi fa'ilnya la yaghfiru adz-dzunuba illallahu, sebagaimana sama kayak di sini. Nah, kan ada yang menagur kalau kita ada salah. Menghadap guru siapa yang nagur? Tiang masjid. Gak bakalan nagur ente tiang masjid. Ya. Begitu. Karena sesungguhnya yang gaib itu tidak akan mengetahuinya kecuali Allah. Allahu. Nah, wali-wali di dalam manakib-manakib ada yang bisa mengkasyaf loh. Iya. Apa? Kata beliau, wa ghayatul waliyyi ayyuqli'ahu Allahu ala ba'dil ghuyubi fi ba'dil ahyan. Dan puncak seorang wali hanya Allah nampakkan kepadanya ala ba'dil ghuyub, atas sebahagian hal-hal yang gaib, sebahagian saja. Ya, memang Allah kadang bukakan hijab kepada seorang wali untuk melihat hal-hal yang gaib, tapi sebahagian saja, tidak semua hal yang gaib wali ketahui, tergantung makomnya. Ya, semakin tinggi makomnya semakin jelas kelihatan. Begitu. Dan itu pun fi ba'dil ahyan, di sebahagian waktu, tidak setiap saat. Bahkan para wali itu berusaha untuk menutupinya. Bukan malah dibeberkan, diomongkan, enggak. Kadang pura-pura jadi orang bodoh. Wa rubbama dakhalal muridu, dan terkadang masuk seorang murid ala syaikhihi, atas gurunya. Maksudnya masuk ke rumah gurunya, mendatangi gurunya. Yatlubu minhu ayyukashifahu, dia minta dari syekh gurunya an yukashifahu bi khatirihi, agar gurunya mengkasyafnya dengan lintasan hatinya. Fala yukashifahu, lalu gurunya tadi tidak mengkasyafnya. Wa huwa muttali'un alaih, padahal dia tahu apa yang ada di hatinya. Tahu, muttali'un, dia mengetahui, menelaahi, alaihi, atasnya, atas khotirnya tadi, lintasan hatinya tadi.
Wa mukasyafun bihi, dan disingkapkan guru itu bihi dengannya, dengan lintasan hati si murid tadi. Tahu, tapi apa? Tetap dia diam. Siyanatan lisirri, karena menjaga rahasianya. Wasatran lil hali, dan karena menutupi keadaannya. Ada kasyaf juga sakanya guru ini. Sudah padahal sidin tutupi. Kalau sidin buka, mungkin ini nggak mau lagi datang. Akhirnya ini nggak jadi nuntut ilmu. Ditutupi memang, tutupin. Tahu nggak di antara Asmaul Husna itu ada Ya Sattar, wahai yang maha menutupi. Allah Ta'ala saja menutupi keaiban kita. Ayo, siapa yang tidak punya keaiban? Siapa di antara kita yang tidak punya keaiban? Untung nggak dibuka sama Allah. Kalau dibuka nggak ada yang mau duduk sama kita. Sampai sekarang keaiban itu masih kita pendam di hati. Kenangan-kenangannya mungkin masih ada, tapi sampai saat ini ditutupi sama Allah. Allah saja menutupi keaiban hamba-hambanya. Masa guru membuka keaiban muridnya? Allah saja menutupi, apalagi Allah Tuhan itu berwenang. Nah ini kadang guru tidak menyebutkan, tahu dia tapi diam. Makanya dulu kita punya guru Habib Abdullah bin Syihab, Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syihab. Dia tuh ketika didatangi oleh murid-murid Habib Umar ziarah berkunjung ke sana, Habib Abdullah itu pernah ngomong, saya salut dengan Habib Umar bin Hafid. Dia sanggup menghadapi manusia yang macam-macam bentuk rupanya. Wallahu a'lam apa maksud beliau, karena beliau termasuk orang yang mukasyif. Habib Abdullah ini terkenal kasyafnya. Yang tanya aja dengan keluaran Hadramaut, baik yang dari Darul Mustafa atau yang dari Rubat Tarim atau Jami'atul Ahqaf atau yang lain, tanya siapa Habib Abdullah bin Syihab. Sampai julukannya tuh Ainut Tarim, matanya Tarim, tokohnya Tarim. Itu mengkasyaf beliau itu. Dulu pernah kita punya teman ngelihat imamahnya Habib Abdullah tuh miring, gak rapi gitu. Dia ngomong dalam hatinya aja, loh kok imamahnya Habib Abdullah gak rapi. Habib Abdullah langsung nengok ke arah, langsung dia subhanallah. Habib Abdullah bin Syihab, jangankan ulamanya, walinya, orang solehnya di Tarim itu, tukang bagi dupa. Pian hadir nggak malam Selasa di majelis As-Sofi? Hadir nggak? Biasanya kan dibagi dupa keliling. Orang Tarim itu macam-macam bentuk rupanya. Ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang hitam kayak orang Afrika. Tapi orang Tarim ada. Kebetulan di antara yang bagi-bagi yang biasa malam Jumat Maulidan pas Mahallul Qiyam, biasanya bawa dupa keliling. Nanti kan dupa itu kita ambil, cium begini kan harum. Ada santri Indonesia ngelihat dupa, tempat dupa yang dibawanya tuh warnanya hitam, baraknya, arangnya hitam, orang yang bawanya hitam. Dia bilang, ya Allah, hirangnya ini pas nang kayak wadah dupa nih. Dia senyum, sudah ini orang tadi, ana memang hitam kulit ana, tapi hati ente lebih hitam. Kaget dia, tukang bagi dupanya begitu. Makanya jaga adab. Iya, kulit anda memang hitam, tapi hati ente lebih hitam. Dia langsung dia. Tukang pembantunya habaib di sana. Subhanallah. Fa innahum radhiyallahu anhum, maka sebab sesungguhnya mereka
radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ahrasun nasi ala kitmanil asrar, adalah yang paling bersemangat di antara sekian banyak manusia, ala kitmanil asrar, atas menyembunyikan rahasia-rahasia. Wa ab'aduhum 'anit tazahuri bil karamat, dan paling jauh di antara mereka manusia daripada menampakkan keramat-keramat, wal khawariq, dan hal-hal yang ajaib, menyalahi adat. Wa in mukkinu minha, kendati pun mereka itu mukkinu, diberikan kekuasaan, minha, daripadanya, mengeluarkan keramat dan hal-hal yang ajaib itu. Wasurrifu fiha, dan diberi wewenang fiha, di dalamnya, tapi mereka sembunyikan. Bahkan ada yang mengatakan seorang wali itu ketika karomahnya ketahuan, persis seperti seorang wanita yang darah haidnya terlihat lelaki, malu. Perempuan datang bulan tembus kelihatan laki-laki, malunya luar biasa itu. Wali ketika karomahnya nampak, mereka malu seperti mana wanita tersebut malu. Jadi ada yang mengatakan karamatul aulia haiduhum, keramatnya para wali itu haidnya mereka. Mereka nggak ingin karomah itu dinampakkan, tapi kadang nampak sendiri, kadang keceplosan, mereka kadang spontan gitu. Makanya Imam Haddad mengatakan lagi, biar kita ngerti nih tentang ilmunya para wali ya. Nanti suudzon sama mereka, oh ada keramatnya juga, nggak kasyaf juga ini ya. Biar dah, kita nggak apa-apa maksiat, nggak apa-apa gitu. Tahu loh mereka itu, tapi berusaha untuk menutupi karena merahasiakan. Wa aktsarul karamati alwaqi'ati minal auliya, dan kebanyakan karomah-karomah yang terjadi dari para wali-wali itu, waqa'at, itu karomah terjadinya biduni ikhtiyarihim, tanpa keinginan mereka, tanpa pilihan keinginan mereka. Mereka nggak mau, kadang-kadang muncul sendiri, kadang ditutupi tapi keceplosan, kadang direm lagi itu. Kadang sering, kadang Habib Umar itu ketika asik bicara tiba-tiba diam. Itu mulut beliau itu ditutup, bahas yang lain, ditahan. Lagi asik ngobrol-ngobrol dia bicara yang lain, karena kadang-kadang keceplosan juga. Warubbama apa tadi? Wa kanu idza dhahara alaihim syai'un min dzalika, wa kanu, dan adalah mereka para wali-wali itu, idza dhahara alaihim, apabila nampak atas mereka, syai'un min dzalik, sesuatu pun daripada itu, yakni keramat-keramat tadi, yusuna, mereka berpesan, berwasiat, man dhahara lahu, kepada orang yang nampak baginya keramat-keramat tadi, artinya kepada orang yang melihat keramat sidin tadi, berwasiat kepada dia, apa jadi sidin? Alla yuhadditsa bihi, agar orang tadi yang melihat keramat sidin itu tidak membicarakannya kepada orang lain. Kenapa? Nggak mau viral. Nggak ada wali itu pengen viral. Berusaha untuk tidak dibicarakan kepada orang lain, hatta sehingga yakhruju minad dunia, mereka sudah keluar dari dunia, yakni meninggal dunia. Nah, kalau meninggal silahkan bicara karomahnya, bicarakan. Kalau masih hidup dia sering berpesan, jangan bicara, diam ya. Usturni satarakallah, tutupi saya, dan Allah menutupi kamu juga. Jangan ngomongin ya. Kalau memang refleks, spontan, tiba-tiba karomah itu muncul, orang yang melihat dan menyaksikannya itu dipesani sama beliau. Jangan diceritakan ke lain, diam gitu. Kecuali nanti mereka sudah meninggal, hatta yakhruju minad dunya, sehingga mereka sudah keluar dari dunia, silahkan ceritakan. Orang lain sudah meninggal.
Wa rubbama azharu minha syai'a, dan terkadang para wali itu menampakkan daripadanya karomah-karomah itu syai'a, akan sesuatu darinya, sebagian sedikit dari karomah itu ikhtiaran, memang kemauan mereka, pilihan mereka, bukan karena terpaksa tadi, enggak, bukan karena keceplosan, memang mereka yang menghendaki. Kadang-kadang bisa seperti itu, limaslahatin, karena ada satu kemaslahatan tazidu yang akan menambahkan ala maslahati satri, atas kemaslahatan ditutup-tutupi. Nah, ada kalanya sewaktu-waktu wali itu menampakkan karomahnya, kalau ditampakkan itu lebih maslahat daripada ditutupi. Kadang-kadang perlu seperti itu. Kadang-kadang Al-Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran, ketika beliau pergi ke daerah Aden di kota Yaman. Daerah Aden kala itu dikenal dengan kotanya para wali dan rata-rata punya karomah. Ketika sampai di Aden, waktu itu musim kemarau, para aulia yang ada di sana bertanya, siapa gerangan kamu? Saya Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Kagum mereka mendengar ayah, kakek dan datuknya, karena Habib Abdullah Al-Idrus dikenal kewalian dan karomahnya. Al-Habib Abu Bakar As-Sakran juga demikian, apalagi Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Nah, ini buyutnya Abdurrahman As-Segaf, cicitnya Abdurrahman As-Segaf, anak Abdullah Al-Idrus, putra Abu Bakar As-Sakran. Mereka ingin memastikan, apa benar kamu putranya Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf? Itu datuk-datukmu itu orang hebat, para wali. Kamu wali gak? Kalau memang kamu keturunan mereka, kamu pasti wali juga dan punya karomah. Mana karomah kamu? Nah, di saat-saat seperti ini nggak bisa ditutupi. Ada kalanya mesti harus dinampakkan untuk memastikan. Akhirnya beliau mengatakan, dan kota Aden ketika itu sedang musim kemarau. Sambil menengadah ke atas langit, beliau mengatakan, ya sama subbi bil laban, Abu Bakar dakhal Aden. Wahai langit, curahkanlah hujan susu, karena Abu Bakar sekarang masuk kota Aden. Ketika beliau mengucapkan kalimat itu, suasana yang cerah, gerah, tiba-tiba berubah menjadi mendung, sejuk, dan turun air hujan. Ternyata isinya adalah susu. Semua mengambil bejana dan meminum daripada susu itu. Dan ini terkenal cerita turun-temurun di kota Aden. Sampai saat ini anak-anak kecil itu menyanyikan lagu-lagu Abu Bakar Aden. Belakangan ini ada yang menyontek cerita itu. Tokohnya diganti. Subhanallah. Tokohnya diganti ke orang lain. Ada itu karomahnya Habib Abu Bakar Al-Adni bin Abdullah Al-Idrus bin Abi Bakar As-Sakran bin Abdurrahman As-Segaf. Macam-macam akhir zaman. Ala kulli hal. Jadi kadang-kadang mereka tampakkan karomah jika kemaslahatannya lebih daripada kemaslahatan ditutupi. Wa'lam anna syaikhal kamila huwa alladhi yufiduhu bi himmatihi wa fi'lihi wa qawlihi wa yahfazuhu fi hudurihi wa ghaibatihi. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pelajaran berikutnya tentang seorang syekh yang kamil, yang sempurna, yang mendidik dan mengajari kita. Kita bahas di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu membimbing dan menuntun kita ke jalan yang benar, meridhoi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mencurahkan rahmatnya kepada kita serta keberkahannya khususnya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, hingga kemudian kita sampai ke bulan suci Ramadan. Ashuban kullu dzalik bi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. الضالين
الدين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا انفعنا بما علمتنا، ربنا علمنا الذي ينفعنا، ربنا فقهنا وفقه أهلنا وقرامة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. ربنا وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء، نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر برضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.